Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersamaku William Josnu di segmen cerita sebelum tidur. Malam ini aku tidak akan bercerita tentang legenda atau dongeng rakyat, tapi tentang sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang sering kita dengar di berita, di media sosial, bahkan di obrolan warung kopi. Malam ini kita akan berbicara tentang korupsi, tentang negeri kita yang kaya raya tapi selalu gonjang-ganjing, tentang rakyat yang sabar tapi juga lelah. Jadi, rebahkan badanmu, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita ngobrol. Kalau kita bicara tentang Indonesia, semua orang tahu ini negeri yang luar biasa kaya. Pulau-pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, laut kita luas, hutan kita lebat, tanah kita subur. Tapi coba lihat kenyataannya. Di balik kekayaan itu, masih banyak orang yang kesulitan makan 3 kali sehari. Masih ada anak-anak yang harus sekolah di gedung reot, atapnya bocor. Masih ada pasien yang harus antri panjang berjam-jam hanya untuk dapat pengobatan. Lucu ya, kita punya emas, minyak, gas, sawit, kopi, rempah-rempah. Tapi rakyat kecil tetap hidup sederhana, kadang bahkan kekurangan. Kenapa? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Karena uang negeri ini tidak pernah sampai sepenuhnya ke rakyat. Selalu ada yang hilang di jalan. Korupsi di negeri ini seperti penyakit yang menahun. Bukan hanya penyakit baru, tapi penyakit lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sejak zaman dulu, kita sudah sering dengar cerita. Ada pejabat ditangkap karena main proyek. Ada dana bansos yang dipotong. Ada APBD yang bocor entah kemana. Ironisnya, meski banyak yang ditangkap, kita selalu dengar kasus baru. Seakan-akan penjara itu tidak membuat jera, malah jadi seperti kamar transit saja. Kadang kita bertanya, kenapa korupsi tidak bisa hilang? Apakah karena hukuman kita terlalu ringan? Apakah karena sistem yang selalu bisa dimanipulasi? Atau memang karena budaya kita masih permisif terhadap uang haram itu? Bahkan dalam hal kecil pun kita sering mendengar kalimat, "Ah, wajarlah, semua juga begitu." Kalimat itu seolah jadi pembenaran, padahal sebenarnya itulah akar masalahnya. Kalau bicara tentang kondisi sekarang, negeri kita seperti rumah tangga yang selalu ribut. Hari ini ribut soal kebijakan, besok soal undang-undang, lusa soal politik. Kita sering lihat berita, DPR mengesahkan aturan yang membuat rakyat geleng kepala. Kadang keputusan mereka terasa jauh dari kebutuhan kita sehari-hari. Dan di balik semua itu, lagi-lagi kita mendengar cerita tentang uang. Ada lobi-lobi politik, ada transaksi gelap, ada kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. Maka wajar kalau rakyat merasa lelah. Bayangkan, kita sudah bekerja keras, membayar pajak, mengikuti aturan, tapi di atas sana, aturan sering dimainkan demi keuntungan segelintir orang. Kalau terus begini, kapan kita benar-benar bisa maju? Korupsi itu bukan hanya soal pejabat kaya mendadak. Dampaknya jauh lebih dalam, menyentuh kehidupan sehari-hari kita. Ketika dana pendidikan dikorupsi, anak-anak harus belajar di ruang kelas yang tidak layak. Ketika dana kesehatan disunat, pasien miskin tidak mendapat obat. Ketika dana pembangunan dipotong,
jalan kita berlubang, jembatan gampang roboh. Dan semua itu bukan sekedar teori, kita sering melihatnya langsung, entah di desa, entah di kota, selalu ada cerita tentang proyek yang tidak beres. Dan pada akhirnya, siapa yang menanggung beban? Kita, rakyat biasa. Kita yang bayar pajak, tapi juga kita yang paling menderita. Kalau kita bicara tentang negeri ini, kita tidak bisa memisahkan politik dan uang. Seakan-akan keduanya sudah menjadi pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Kita sering lihat ketika ada pemilihan, baik itu di tingkat daerah maupun nasional, uang selalu hadir sebagai aktor utama. Ada politik uang, ada janji-janji manis, ada amplop yang dibagikan menjelang pemilu. Masalahnya, uang yang keluar saat pemilihan itu seringkali bukan uang pribadi, bukan juga uang halal dari kerja keras, tapi uang yang nanti akan diganti lagi dari anggaran negara, dari proyek-proyek yang dimainkan. Maka tidak heran kalau banyak pejabat yang begitu terpilih langsung sibuk mencari cara balik modal. Inilah lingkaran setan yang membuat korupsi terus hidup. Dan selama pola pikir itu tidak berubah, sulit bagi negeri ini untuk benar-benar maju. Ada satu hal lain yang sering kita lupakan, kepercayaan rakyat. Ketika kasus korupsi muncul berulang-ulang, apa yang terjadi? Pelan-pelan, kepercayaan rakyat kepada pemimpin makin hilang. Media setiap hari memberitakan kasus baru. Ada menteri yang ditangkap, ada kepala daerah yang terjaring operasi, ada pejabat yang hidup glamor dari uang rakyat. Awalnya kita marah, lalu lama-lama kita terbiasa, sampai akhirnya kita merasa, memang begitulah negeri ini. Itu yang berbahaya. Ketika rakyat sudah tidak percaya lagi, mereka bisa jadi apatis. Dan kalau rakyat sudah apatis, negeri ini akan makin mudah dimainkan oleh segelintir orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Maka, menjaga kepercayaan rakyat itu penting. Bukan hanya dengan kata-kata manis, tapi dengan tindakan nyata. Kadang orang berpikir, korupsi itu jauh kok, adanya di gedung tinggi, di kantor-kantor besar. Apa hubungannya dengan hidup saya sehari-hari? Padahal, dampaknya langsung terasa. Ketika dana pembangunan jalan dikorupsi, jalan jadi cepat rusak, penuh lubang, rawan kecelakaan. Ketika dana pendidikan bocor, sekolah jadi minim fasilitas, guru sulit mendapat tunjangan. Ketika dana kesehatan dikurangi, pasien miskin kesulitan mendapat obat yang layak. Itu semua nyata, dan pada akhirnya kita semua yang harus menanggung akibatnya. Maka, jangan pernah menganggap korupsi itu urusan orang lain. Korupsi itu urusan kita semua, karena kitalah yang merasakan dampaknya setiap hari. Sekarang mungkin kamu bertanya, kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat biasa? Karena kita sadar, kita bukan pejabat, bukan penegak hukum, bukan orang yang punya kekuasaan besar. Tapi sebenarnya, kita punya peran penting. Peran untuk menjaga diri agar tidak ikut-ikutan. Peran untuk menolak ketika ada praktik kecil yang salah, seperti menyuap atau menerima suap. Peran untuk terus bersuara, baik lewat media sosial, lewat komunitas, atau bahkan hanya dengan mengingatkan teman sekitar kita. Dan yang paling penting, mendidik anak-anak kita untuk tumbuh dengan nilai kejujuran. Kalau generasi muda sudah terbiasa jujur sejak kecil, mereka tidak akan mudah tergoda ketika nanti memegang jabatan besar. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tapi teman-teman,
Jangan sampai kita hanya berhenti di rasa marah atau kecewa. Karena di balik semua kegelapan, selalu ada cahaya kecil yang bisa kita jaga. Masih ada orang-orang jujur di negeri ini. Masih ada guru yang mengajar dengan sepenuh hati. Masih ada dokter yang melayani dengan tulus. Masih ada petani, nelayan, pedagang kecil yang bekerja keras tanpa banyak bicara. Dan masih ada kita, rakyat biasa yang percaya bahwa kejujuran itu berharga. Kita memang tidak bisa langsung menghentikan korupsi besar, tapi kita bisa mulai dari hal kecil. Tidak ikut menyuap, tidak ikut akal-akalan, tidak mengambil yang bukan hak kita. Karena kalau dari hal kecil kita sudah terbiasa jujur, lama-lama akan menular. Dan semoga suatu hari negeri ini punya generasi yang benar-benar berani berkata, cukup, korupsi harus berhenti. Teman-teman, mari kita tarik napas dalam-dalam sejenak. Bayangkan sebuah negeri yang benar-benar adil, di mana uang rakyat dipakai sepenuhnya untuk rakyat. Bayangkan sekolah yang layak, rumah sakit yang terjangkau, jalan yang mulus, pelayanan publik yang ramah. Semua itu bukan mustahil, tapi tentu tidak mudah. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh generasi yang benar-benar berani beda. Malam ini sebelum tidur, mari kita berdoa dalam hati. Semoga negeri ini bisa sembuh dari penyakit lamanya. Semoga kita, rakyat biasa, tetap punya hati yang bersih. Dan semoga suatu hari nanti, anak cucu kita bisa hidup di negeri yang lebih adil, lebih jujur, lebih bahagia. Karena meski negeri ini lelah, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan selalu ada artinya. Selamat malam, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita sebelum tidur berikutnya.